Halo, jika kalian pernah mencoba menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini, tapi hasilnya kadang tidak sesuai harapan, hari ini kita akan belajar seni prompting atau cara berkomunikasi efektif dengan AI. Pada suatu malam, Raki si rakun berniat menyicil tugas untuk esok hari. Dia sedang menggunakan AI untuk membantu membuat ide pemasaran produk perusahaannya. Namun, output yang dihasilkan AI tidak sesuai dengan harapannya. Ia pun beranjak pergi tidur, berpikir besok akan bertanya kepada Wolfie si serigala saat di kantor. Keesokan harinya, di kantor, Wolfie si serigala sedang bekerja di mejanya. Selamat pagi, Wolfie. Aku ingin bertanya, Selamat pagi, Raki. Ingin bertanya apa? aku harus membuat ide pemasaran untuk produk. Jadi, aku menggunakan AI untuk membantu memberikan ide. Tapi, kenapa ya? Hasilnya tidak sesuai harapan. Apakah prompt engineeringmu sudah benar? Mungkin belum. Aku tidak begitu paham. Coba sini, aku bantu. Prompt engineering adalah praktik merancang prompt atau instruksi teks agar menghasilkan output yang paling berguna dari model AI percakapan. Cara kita menulis dan menyusun prompt sangat mempengaruhi kualitas jawaban yang dihasilkan. Coba lebih spesifik. Misalnya, cantumkan jenis produknya, target produknya, dan lain-lain. Inilah beberapa ide marketing kreatif yang dapat Anda gunakan. Wah, ternyata prompt yang jelas dan spesifik seperti ini akan menghasilkan output yang lebih relevan dibanding prompt yang samar. Tujuan utama prompt engineering adalah membuat prompt yang efektif dan spesifik agar output sesuai kebutuhan, melakukan iterasi atau perbaikan berulang, meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja dengan AI, dan menerapkan teknik khusus seperti few-shot prompting, yaitu memberi contoh agar model belajar konteks. Mau belajar lebih dalam tentang prompting? Boleh? Setelah melihat hasilnya tadi, aku jadi tertarik. Nah, Ruby adalah ahlinya prompting di sini. Yuk ke ruangannya. Di lab AI, Ruby si rubah dan Tupi si tupai terlihat sedang belajar sesuatu. Wolfie si serigala dan Raki si rakun berjalan bersama memasuki lab AI. Halo Wolfie. Halo Raki. Kalian sedang apa? Aku meminta tolong kepada Ruby untuk membantu aku mendalami teknik prompting yang efektif. Wah, pas sekali. Raki juga mau belajar tentang prompting. Wah, tidak disangka aku jadi guru dadakan di sini. Tupi si tupai dan Ruby si rubah sedang belajar mengenai LLM, yaitu Large Language Model. LLM adalah model AI yang dilatih dengan data teks dalam jumlah sangat besar, termasuk buku, artikel, situs web, dan lainnya, untuk mempelajari pola dan hubungan antar kata, sehingga dapat menghasilkan respons terhadap prompt. LLM memprediksi kata berikutnya dalam sebuah urutan kata berdasarkan probabilitas. Misalnya, dalam kalimat setelah hujan, jalan, model mungkin memilih kata basah karena memiliki probabilitas tertinggi. Semakin banyak dan semakin baik kualitas data pelatihannya, semakin baik pula kinerja LLM. Namun, hasil bisa berbeda tiap kali dijalankan karena prosesnya berbasis probabilistik. Kesimpulannya, LLM adalah alat yang kuat, namun tetap membutuhkan bimbingan manusia. Pengguna harus selalu memeriksa keakuratan, relevansi, dan potensi bias dari hasil yang diberikan.
Menyadari keterbatasan LLM membantu kita mendapatkan hasil terbaik dari penggunaannya. Sekarang, coba kita praktekkan. Kenapa sih jawabannya selalu ngaco? Aku cuma minta ide tema rapat. Berikut ide tema yang Anda minta. Pesta topeng, liburan musim panas, Hah? Aku minta rapat profesional, bukan pesta ulang tahun. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari AI, Anda perlu membuat prompt yang baik. Prompt yang baik mengikuti 5 langkah utama, yaitu tugas, konteks, referensi, evaluasi, dan iterasi. Langkah pertama, tentukan tugasnya. Jelaskan apa yang ingin dilakukan AI secara spesifik dan jelas. Hindari instruksi samar agar hasil tidak melenceng. Yang kedua, berikan konteks yang relevan. Tambahkan latar belakang, tujuan, aturan, dan audiens agar AI memahami arah permintaan. Konteks mempersempit fokus AI dan meningkatkan ketepatan hasil. Yang ketiga, sertakan contoh atau referensi. Gunakan contoh teks, gambar, atau karya lain untuk menunjukkan gaya, nada, dan format yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi hasilnya. Tinjau hasil berdasarkan akurasi, bias, relevansi, dan konsistensi. Gunakan hasil AI sebagai titik awal, bukan produk akhir. Jika hasil tidak sesuai, lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap yang terakhir adalah ulangi dan perbaiki. Prompting adalah proses berulang. Kirim prompt, terima hasil, evaluasi, dan revisi. Penting untuk bersabar, memberikan umpan balik yang jelas, dan terus melakukan prompting hingga mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa teknik memberikan contoh atau shot dalam prompt agar LLM tahu pola atau format yang diinginkan. Yang pertama adalah zero shot, yaitu tanpa contoh. Model diharapkan melakukan tugas hanya berdasarkan data pelatihan dan deskripsi tugas yang disertakan dalam prompt. Yang kedua adalah one shot, yaitu menyertakan satu contoh. Yang ketiga adalah few shot, yaitu 2 atau lebih contoh. Contoh tambahan ini dapat membantu mengklarifikasi format, frasa, atau pola umum yang diinginkan. Few shot prompting adalah strategi efektif yang dapat membantu mengarahkan LLM untuk menghasilkan respons yang lebih berguna. Sebagai catatan penting, terlalu sedikit contoh, hasil bisa tidak sesuai. Sedangkan terlalu banyak contoh, hasil bisa kurang kreatif atau terlalu meniru. Jumlah contoh ideal tergantung model dan tugasnya. Setelah para karakter belajar cara membuat prompt yang jelas dan memberikan contoh, kini mereka menghadapi tantangan baru. Bagaimana kalau tugasnya rumit dan butuh banyak langkah? Nah, disinilah mereka akan mengenal 2 teknik penting dalam dunia AI, yaitu Chain of Thought Prompting dan Prompt Chaining. Chain of Thought Prompting adalah teknik prompting yang meminta AI menjelaskan proses berpikirnya langkah demi langkah untuk sampai pada jawaban. Tujuannya adalah membantu AI memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah logis, memberikan output yang lebih akurat dan transparan, dan memudahkan pengguna menilai alasan di balik hasil AI. Prompt chaining adalah teknik yang menghubungkan beberapa prompt secara berurutan, yaitu output dari satu prompt menjadi input untuk prompt berikutnya. Mengkombinasikan keduanya membuat proses lebih terstruktur dan mendalam. Prompt chaining mengatur alur tugas, sedangkan chain of thought prompting membantu AI menalar lebih jelas di setiap langkah. Dengan menguasai seni prompt engineering, kita tidak hanya belajar berkomunikasi dengan AI, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Sampai jumpa di video lainnya.